Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Nah, di video kali ini sudah memasuki bab 4, yaitu virtual mesin pada VMware. Nah, di bab 4 kali ini yang pertama kita akan pelajari membuat virtual mesin pada VMware, yang kedua zoom di VMware, yang ketiga clone virtual, yang keempat snapshot virtual mesin, dan yang kelima ekspor impor virtual mesin. Nah, sebelumnya kita kan sudah pernah pakai hypervisor dari VirtualBox, dan kali ini kita akan menggunakan VMware. Nah, kita akan langsung membuat virtual mesin di VMware. Nah, kalian klik create a new virtual machine, kemudian kalian pilih typical karena ini lebih recommended. Nah, kita next. Nah, di sini kita masukkan file ISO Ubuntu server yang sebelumnya kita sudah pernah mendownload ya teman-teman. Kita open, kita next. Nah, di sini saya akan mengganti namanya dengan Ubuntu saja. Kemudian bisa milih tempat di mana file kalian akan disimpan. Saya akan menyimpan di name volume D, kemudian kita oke, kita next, dan di sini saya akan menggunakan disknya 10 aja. Kemudian kita next. Nah, di sini kalian bisa mengcustom hardware dengan keinginan kalian. Nah, di sini memorinya saya menggunakan 2 GB aja. Nah, prosesornya kita menggunakan 1 saja. Nah, kemudian di sini network adapternya kita menggunakan NAT ya teman-teman. Di sini kita akan menyimpan di aja teman-teman. Nah, kemudian kita close. Seterusnya kita finish. Nah, kita tunggu dulu karena ini sedang proses instalasinya. Nah, kemudian muncul seperti ini sama seperti di virtual machine di VirtualBox. Kemudian kalian tunggu aja. Kalian bisa pilih bahasa, di sini saya menggunakan bahasa Inggris. Nah, ini sama ya seperti virtual machine di VirtualBox yang sebelumnya kita buat. Nah, kemudian kalian klik enter, kemudian kalian klik enter, kita down, dan lagi. Nah, di sini kalian bisa memberi nama apa saja. Nah, saya akan memberi nama kita. Kemudian yang bawah, nah ini kalian bisa kasih nama server Lita, dan enter. Nah, ini namanya Lita. Kemudian kalian masukin password, terserah kalian ya teman-teman. Kemudian ini konfirmasi password. Kemudian kita down, enter, continue, enter. Nah, kalian bisa tunggu saja karena ini seperti sebelumnya emang agak lama ya teman-teman. Nah, kemudian kalian login terlebih dahulu, terus masukin password. Nah, ini jadi proses instalasinya sudah selesai ya teman-teman. Nah, selanjutnya gimana sih cara untuk mengezoom? Nah, misalnya ini diperbesar kecil. Nah, jadi kan ini kan tulisannya kan nggak ikut besar ya teman-teman. Gimana sih caranya? Nah, kalian bisa ke view, kemudian kalian ke stretch goals. Nah, kemudian kalian pilih cap aspect ratio, klik. Nah, jadi ini sudah ya teman-teman. Nah, ini tulisannya sudah zoom atau membesar. Nah, selanjutnya kita akan belajar untuk clone pada virtual machine ini. Jadi kayak di video sebelumnya, clone itu untuk menduplikasikan virtual machine ini. Jadi kalian membuat virtual machine ini, misalnya ada 2 atau 3 atau 4, nggak perlu menginstal lagi, tapi kalian bisa memakai clone. Nah, kemudian kita
power off terlebih dahulu. Nah, kemudian kalian klik kanan pada Ubuntu, terus kalian pilih manage. Nah, ini kalian klik di bagian clone ini ya teman-teman. Nah, cara yang kedua, kalian bisa ke VM, terus kalian pergi ke manage. Di sini kalian pilih clone, kemudian kita next, terus next aja. Nah, di sini kalian bisa memilih full down atau linked down. Nah, di kedua ini saya sudah pernah menjelaskan di sebelumnya teman-teman. Nah, karena saya akan memilih full down. Nah, kita next aja. Kemudian saya akan menamai Ubuntu ya teman-teman. Kemudian di sini kalian bisa menyimpan yang akan ditempatkan. Saya akan menyimpan di Neocommodity, kemudian saya menyimpan di Ubuntu. Kita oke. Nah, selanjutnya kita klik finish. Kita close. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman Ubuntu clone dari Ubuntu server yang sebelumnya. Kemudian kita bisa men-open Ubuntu clone-nya. Kita ini. Dan kalian bisa tunggu aja ya teman-teman. Nah, di sini kalian sudah bisa masuk login ke Ubuntu 2 yang dimana hasil dari clone. Dan sekarang kita membahas snapshot nih teman-teman. Sama seperti di video sebelumnya, jadi snapshot itu berfungsi untuk menandai status awal dari virtual machine kita. Semisal kita punya virtual machine dan kita sedang merunningnya virtual machine dan melakukan konfigurasi, kemudian terjadi error dan kita itu balik lagi ke awal dimana virtual machine ini belum ada konfigurasi. Dan itu bisa menggunakan snapshot. Oke, dan cara untuk snapshot itu kalian bisa klik Ubuntu, kemudian kalian klik snapshot. Nah, cara yang kedua itu kayak tadi saat kita membuat virtual machine teman-teman, kalian klik VM, kemudian kalian klik snapshot, kalian tag snapshot. Nah, kalian bisa memberikan nama default server. Nah, kenapa sih kita menamai default server ini? Karena di Ubuntu ini itu belum ada apapun ya teman-teman, karena saya sudah membuatnya tadi, jadi ini kita tidak usah take snapshot, kita centangkan. Nah, jika kita ingin melihat snapshot, kalian bisa klik kanan pada Ubuntu, kemudian kalian pilih snapshot. Nah, kemudian kalian klik snapshot manager. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman snapshot yang tadi kita buat. Kita close. Nah, kemudian kita akan power pada Ubuntu ini. Nah, kita tunggu. Di sini kalian login terlebih dahulu. Nah, kemudian kalian masukin password. Nah, di sini saya akan membuat file ya teman-teman. Kalian bisa ketik ls, kemudian kalian enter. Nah, di sini kalian bisa ketik perintah touch a.txt p.txt c.txt. Nah, kemudian kalian ls lagi. Kemudian kalian enter. Di sini sudah ada 3 directory yang sudah kita buat tadi. Kita anggap saja semisal sedang melakukan konfigurasi lalu kemudian terjadi error dan kita punya balik lagi ke awal dimana virtual machine ini belum mempunyai apapun. Jadi kita akan melakukan snapshot dengan menggunakan default yang tadi kita buat. Ini kalian klik kanan pada Ubuntu, kemudian pilih snapshot, pilih refer to snapshot yang tadi kita buat. Kalian klik.
Kemudian kita yes. Nah, di sini kita akan menyalakan virtual machine kembali. Nah, kita tunggu ya teman-teman. Oke, nah di sini kita sudah masuk dan login. Nah, sekarang kita akan mengecek apakah file yang tadi kita buat masih ada atau belum. Nah, ini seharusnya tidak ada karena kita sudah kembali ke Snapshot dengan default server yang dimana belum ada file apapun ya teman-teman. Kita ketik ls, kemudian enter. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri kalau ini sudah tidak ada ya teman-teman. Jadi snapshot kali ini sudah berhasil ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas ekspor dan impor pada virtual machine ya teman-teman. Kemudian kalian klik pada Ubuntu, terus kalian ke file. Sini kalian ke export to OVF. Nah, di sini saya akan menempatkan filenya di new volume D. Nah, di sini saya akan menyimpannya di Ubuntu Export. Kita open, kemudian kita save. Nah, ini tuh agak lumayan lama ya hasil ekspornya. Kemudian kita akan mengecek yang tadi kita ekspor ke dokumen, terus kalian ke new volume D. Di sini saya menyimpannya di Ubuntu Export ya teman-teman. Nah, di sini terdapat 4 file. Nah, jika kalian menggunakan VirtualBox maka terdapat 1 file yaitu Ubuntu ini, sedangkan kalian menggunakan VMware terdapat beberapa file ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mengimpor. Kalian klik kanan pada Ubuntu, kemudian kalian klik open with, kemudian kalian klik VMware. Di sini saya akan menamai Ubuntu 3. Kemudian di sini kalian bisa terserah ya, kita impor. Nah, ini kita menunggu lagi karena ini prosesnya itu agak lumayan lama seperti mengekspor ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini Ubuntu 3 yang tadi kita impor sudah ada ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan menyalakan virtual machine kembali. Di sini kalian bisa tunggu ya teman-teman. Nah, kemudian kita login, masukin password. Oke, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Nah, di video kali ini sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjay.